Halo, perkenalkan nama saya Ebenezer. Halo, perkenalkan nama saya Nastasia Sinaga dan di sini kami akan menjelaskan 4 pertanyaan yang telah diberikan. Mari kita dengarkan penjelasan nomor 1. Persaingan industri menjadi salah satu resiko besar yang harus dihadapi para pelaku bisnis. Bagaimana tidak? Minat untuk menjalankan bisnis saat ini sangat besar, bahkan banyak sekali yang menjalankan bisnis di bidang yang sama. Tentu hal tersebut tidak dapat dipungkiri dan dicegah oleh mereka yang telah menjalankan bisnis, karena kreativitas dan inovasi juga terus berkembang. Selain karena ada seseorang yang menjalankan industri di bidang yang sama dengan yang lainnya, juga dapat disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama yaitu ketidakmampuan pelaku industri sebelumnya untuk menciptakan produk atau jasa yang lebih memenuhi kebutuhan konsumen. Seseorang pesaing dapat muncul karena ia menemukan celah untuk masuk, menciptakan produk atau jasa yang lebih unggul dari yang sudah ada sebelumnya, dan tentunya lebih memenuhi kebutuhan konsumen. Yang kedua, persaingan industri dapat disebabkan karena adanya kesalahan dalam memilih lokasi. Apa sih hubungannya dengan lokasi? Lokasi industri menjadi hal yang penting dalam berindustri. Lokasi yang strategis dapat memudahkan pelaku bisnis dalam menjual atau mempromosikan produk atau jasa yang dimiliki. Dan bahkan dengan lokasi yang strategis dapat menarik begitu banyak konsumen untuk datang. Sehingga jika ada pelaku bisnis yang mengalami kesalahan dalam memilih lokasi, tentu ini dapat dimanfaatkan oleh pelaku bisnis lain untuk membuka bisnis yang serupa dengan lokasi yang tepat dan lebih mendekatkan pada konsumen. Karena konsumen tentunya akan memilih lokasi yang mudah dijangkau. Akan tetapi, di luar itu semua, persaingan menjadi hal yang wajar dalam dunia industri, dan pelaku industri pun sudah sadar penuh akan resiko tersebut. Hal itu dikarenakan persaingan dalam berindustri bukan suatu hal yang mengerikan yang harus dihindari begitu saja tanpa ada sisi positifnya. Kita lanjutkan ke pertanyaan nomor 2. Saya akan menjelaskan apa saja bentuk persaingan industri atau pasar. Sebelumnya kita harus mengetahui pengertian persaingan itu sendiri. Persaingan yaitu ancaman pendatang baru yang akan berpengaruh langsung terhadap margin laba perusahaan karena adanya pesaing baru yang ikut dalam persaingan di dalam industri tersebut. Persaingan industri memiliki banyak bentuk persaingan. Ada 4 bentuk persaingan, yaitu persaingan merek, persaingan industri, persaingan bentuk, persaingan generik. Persaingan merek sendiri yaitu produk-produk atau jasa yang bersaing secara langsung menawarkan hal yang sama. Misalnya smartphone Samsung dengan smartphone iPhone. Yang kedua, persaingan industri. Persaingan industri yaitu persaingan dalam satu industri. Tidak hanya satu produk saja yang diproduksinya, misalnya Samsung, televisi, dan lain-lain. Yang ketiga, persaingan bentuk. Persaingan bentuk yaitu bentuk produk yang sama, misalnya persaingan Samsung dengan bentuk smartphone dengan Oppo dengan bentuk smartphone-nya. Yang keempat, persaingan generik, yaitu persaingan umum pada semua industri, misalnya industri handphone dengan industri elektronik yang lainnya. Di pasar juga mempunyai bentuk persaingan, diantaranya monopoli, oligopoli, monopsoni, oligopsoni, dan monopolistik. Yang pertama kita akan menjelaskan monopoli. Monopoli yaitu penjual tunggal mendominasi seluruh pasar. Keputusan harga dilakukan oleh satu penjual tersebut. Contohnya perusahaan monopoli yaitu perusahaan listrik negara atau yang disebut PLN. Yang kedua, oligopoli. Terdapat beberapa penjual yang umumnya lebih dari 2 dan kurang dari 10 yang eksis dan bertindak dalam kolusi atau persaingan, memiliki standar yang sama. Perusahaan dapat saling mempengaruhi harga, bahkan dapat melakukan kartel. Contoh perusahaan pada industri gula dan garam. Terus ada persaingan monopsoni, banyak penjual dan satu pembeli. Dalam hal ini pembeli dapat mempengaruhi harga penjual. Salah satu contoh pasar monopsoni adalah perusahaan penyedia gerbong kereta api. Terus ada persaingan oligopsoni, banyak penjual dan beberapa pembeli. Contohnya perusahaan spare part mobil. Terus ada persaingan monopolistik, banyak penjual menawarkan produk-produk yang berbeda dan mempunyai karakteristik
tersendiri. Contoh pasar monoposonik, perusahaan retail, dan perusahaan produk kemasan. Selanjutnya, pertanyaan nomor 3. Dalam mengendalikan persaingan industri, terdapat 3 jenis kebijakan pemerintah, namun yang bertentangan dengan prinsip persaingan industri. Yang pertama, yaitu kebijakan usaha yang membatasi jumlah pelaku usaha. Peraturan ini cenderung menciptakan entry barrier bagi pelaku usaha pesaing. Bentuknya dengan memberikan hak eksklusif pada pelaku usaha tertentu, memberikan perizinan yang memberatkan, pembatasan pemasukan barang atau jasa, dan peningkatan biaya untuk masuk atau keluar pasar. Yang kedua yaitu regulasi yang membatasi kemampuan pelaku usaha untuk bersaing sehat. Aturan ini berupa pengendalian harga, pembatasan promosi, standarisasi teknis yang menguntungkan pengusaha tertentu, dan perlakuan khusus terhadap pelaku usaha, sehingga meningkatkan biaya produksi bagi perusahaan lain. Ketiga, peraturan yang mengurangi intensif pelaku usaha untuk bersaing, yaitu dengan membentuk organisasi pelaku usaha untuk melakukan peraturan internal. Aturan ini mensyaratkan pelaku usaha untuk memberikan informasi berupa harga, tingkat penjualan, hingga produksi dan biaya, yang biasanya bersifat rahasia dan menjadi instrumen persaingan. Pertanyaan yang terakhir. Oke, kembali lagi dengan saya. Di sini saya akan menjelaskan contoh adanya persaingan industri yang tidak sehat. Persaingan tidak sehat di Indonesia banyak sekali terjadi. Contohnya, pemerintah juga melakukan approved trader atau approved manufacturer di berbagai bidang, yakni dengan penunjukan satu atau beberapa perusahaan yang memenuhi persyaratan dan dapat dipercaya, antara lain menunjuk satu importir emas, satu importir produk baja, 2 importir produk buah-buahan, 1 importir cengkeh, dan sebagainya. Di bidang manufaktur, misalnya, pemerintah menunjuk Kimia Farma sebagai bahan baku obat-obat tertentu. Di bidang angkutan, Garuda ditunjuk sebagai satu-satunya perusahaan penerbangan yang boleh menggunakan mesin jet untuk melayani trayek dalam negeri dan contoh-contoh lainnya. Contoh yang paling konkret adalah monopoli yang dilakukan oleh kelompok Salim dalam perdagangan mie instan atau yang kita kenal Indomie yang dijalankan lewat PT Indofood-nya, yakni dengan cara memberikan bermacam-macam merek pada mie instan agar tidak terlihat telah melakukan praktik monopoli. Bahkan kelompok Salim berambisi untuk menguasai semua perusahaan yang memproduksi mie instan dengan cara mengambil alih satu persatu perusahaan mie instan lainnya dan melalui penguasaan berbagai merek serta produsen mie. Kelompok Salim praktis berjalan tanpa saingan yang berarti. Sekian dari penjelasan kami. Mohon maaf bila ada salah dalam pengucapan. Terima kasih. Penjelasan dari kami, maaf bila ada salah kata dan pengucapan, kami ucapkan terima kasih. Bye-bye.